kasih untuk kesetiaan memenuhi undangan dari Gubernur. Jadi kita mau bicarakan soal proyek MRT Jakarta. Sebetulnya saya lebih suka mengatakan ini adalah keuangan proyek MRT ibu kota sebetulnya, bukan Jakarta sebetulnya. Kita bicara konteksnya sebenarnya ibu kota. Kita ingin ibu kota Republik ini yang punya lah yang namanya subway apa gitu. Nah itu kita karena ini semua barang baru, kita juga saya kira kemudian dalam negeri juga ini juga mainan baru nih Pak. Kami juga sama juga Pak. Nah, tapi kita berpikir yang tidak boleh diubah harus kita terima mentah-mentah itu kan cuma ayat suci Pak. Ayat suci tidak usah berdebat kita telan. Tapi kalau kita bicara tentang MRT ibu kota, kita saya kira harus punya satu konsep. Kita semua sepakat bahwa ada MRT di ibu kota. Terus yang kedua, kita ini segera terrealisasi karena ini terkapung-kapung selama sekali ya. Karena ada perbedaan paham soal keuangan segala macam. Nah saya harapkan pertemuan kita di sini pagi ini kita bisa membicarakan bagaimana memformulasikan sehingga mekanisme proyek ini tidak terlalu birokrasi, tetapi juga tidak masuk penjara kira-kira itu Pak. Nah ini mas kita tidak ada yang kita curi, tapi gara-gara salah prosedur kita dipanggil-panggil Pak. Oh itu capek gitu Pak. Kalau yang minta rapat wagub lagi, waduh, rapat kan dicatat lagi. Nah itu sih Pak. Saya kira ini waktunya ini bisa dilakukan. Terima kasih. Sambil yang belum sarapan boleh sarapan. Terima kasih Bapak Wagub yang sudah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Bersama kita sudah dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP, kemudian sama Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Dalam Negeri cukup lengkap. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wagub, bahwa pembangunan MRT Jakarta itu proyek nasional sebetulnya karena sudah ada di MP3 ini dan Metropolitan Priority Area yang menjadi target-target pencapaiannya sudah ditargetkan di situ sehingga Pemprov DKI memang harus lari untuk bisa memenuhi target tersebut. Untuk pengantar kami sampaikan bahwa pendanaan melalui pinjaman JIK jadi sudah ada IP 536 dan IP 554 yang kemudian terus dibangkan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang lalu itu proporsinya 42. Nah kemudian dari IP 536 dan IP 554 itu masih ada kebutuhan dana sebesar 218 miliar yen untuk penyelesaian pembangunan tahap 1 dari Lebak Bulus ke Manggarai. Nah, terakhir berdasarkan Permenko Perekonomian sudah keluar tentunya ketentuannya pembesaran pinjaman ditentukan 51% oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 49% oleh pemerintah pusat. Nah, kekurangan tadi yang disampaikan untuk memproses tambahannya kita perlu memberlakukan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri pasal 19. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan juga rekomendasi dari DPRD. Yang untuk DPRD kami juga dengan proses, yang untuk pertimbangan Menteri Dalam Negeri juga suratnya sudah muncul. Jadi Ibu Bapak sekalian, maksud rapat kita kali ini, Pak Wagub, kita juga nanti akan memperkenalkan direksi MRT yang baru, walaupun tidak lengkap, sekaligus nanti mungkin Pak Dono menyampaikan status dari proyek saat ini, kemajuannya, sehingga semua terinformasi. Kemudian yang terakhir tentunya kita diskusikan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri itu apa saja yang dibutuhkan dan kami di sini siap untuk
membantu dan mohon juga dukungan dari Kementerian Perhubungan. Demikian Pak, kami lanjutkan kepada Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang disediakan. Jadi kami sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Doro Bustami. Kami diangkat melalui Rules EB tanggal 22 Maret Pak. Jadi baru ini minggu ketiga, belum selesai minggu ketiga. Saya pagi ini didampingi oleh Direktur Keuangan Pak Tuhir dari sana. Ada dua direktur dari direktur konstruksi dan direktur operasi dan maintenance dan pembinaan, karena ada tugas-tugas lain tidak hadir karena kita bagi-bagi tugas Pak. Jadi ini belum selesai 3 minggu. Seperti diketahui bersama, MRT ini berdiri hampir MRT Jakarta ini berdiri hampir 5 tahun. Nanti Juni ini anniversary yang kelima. Dan ini ekspektasinya kan sampai hari ini belum mulai. Jadi status terakhir adalah untuk khusus 3 paket yang sudah ditenderkan sebelum periode kami itu sudah tinggal penetapan. Nah, kenapa beberapa meeting 3 minggu ini terus intens dilakukan baik di kantor Pemda dan di kantor instansi terkait termasuk Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri. Juga kami sudah sampai karena kami pada posisinya tidak mau proyek ini seperti proyek yang lain Pak Wagub yang sudah mulai tapi ternyata berhenti di tengah jalan dengan berbagai alasan. Yang kedua juga kami tidak mau seperti waktu bangun jalur busway itu di mana kemacetan kota. Jadi kami mempersiapkannya dengan sangat hati-hati karena jadi pada saat nanti kita istilahnya sudah pencet bel atau gong, itu hambatan-hambatan itu sudah bisa diatasi walaupun tidak 100% tapi tidak sampai stop sama sekali. Nah, dari hasil review kami beberapa hari ini memang ada satu yang memang krusial untuk tambahan yang 75 miliar 218 juta yen yang tadi sudah disampaikan Ibu dengan Ibu Yani. Tapi ada juga satu proses lagi yang ini dari sisi pendanaan. Nanti mungkin Pak Tugian akan lebih detailnya bisa menyampaikan. Intinya Pak, terkait dengan terbitnya PMK 188 tahun 2012 yang mana itu merubah metode pembayaran yang tadi yang menggunakan rekening khusus PMK sebelumnya adalah PMK 168 dan PMK 169 tahun 2004 menjadi direct payment. Akibatnya kita harus merubah perjanjian antara pemerintah pusat jadi pemerintah pusat dan vendors yaitu adalah mereka harus melakukan revisi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian tersebut diubah, turunannya termasuk hibah, maka hibahnya juga kita harus merevisi sedikit dan ada revisi dari Perhub. Terkait dengan ini semua tentunya ada kaitannya dengan keuangan daerah di Departemen Dalam Negeri. Untuk detailnya kemarin kita lakukan juga tim dari Bapeda, tim dari BPKD, tim dari KPU, dan dari Bappenas, bahkan dari Bank Indonesia itu sudah rapat di Departemen Keuangan di pengelolaan utang, untuk detailnya status lain mungkin Pak Tuya bisa lanjutkan. Terima kasih Pak Dirut. Yang kami hormati Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah melakukan koordinasi Pak yang dilead oleh Departemen Keuangan. Di situ hadir juga dari Bappenas, dari Dirjen Perkeretaapian, kemudian dari Pemprov DKI oleh Bapeda dan BPKD. Intinya adalah kemarin kita membahas mengenai amandemen dari agreement Pak. Karena itu
melakukan revisi RPPH dan pergubnya. Perlu kami sampaikan, untuk proses pendanaan ini di level kami, khususnya di Pemprov DKI, kira-kira alurnya seperti ini, Pak. Setelah kita terima invoice dari rekanan pihak 3, itu masuk ke MRT. Di MRT kita lakukan verifikasi internal. Di MRT itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari. Setelah verifikasi ini dilakukan internal, kita submit proses verbal. Ini sudah masuk ke Pemprov DKI. Ini memerlukan waktu kurang lebih kemarin itu sekitar 13 hari. Tapi ada, nanti mungkin Pak Julius bisa memberikan klarifikasi, karena ini bisa dipersempit lagi harinya. Nah, setelah proses verbal itu kita masuk ke Departemen Perhubungan, Pak. Tentang dari sini sampai dengan Departemen Perhubungan itu kita perlu melakukan revisi Pergub 126 kaitannya dengan adanya Permen 188. Nah, ini 3 hari kemungkinan estimasi kita. Kemudian masuk ke Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan kita butuh waktu sekitar 7 hari, kemudian disampaikan ke JIK. Di JIK sudah ada standar, Pak. Standar mereka itu 14 hari. Standar mereka. Kemudian masuk ke Bank Indonesia dan ke pihak ketiga. Nah, sampai di sini, kita ada MRT dan Pemprov DKI. Tapi begitu masuk ke Departemen Keuangan, masuk ke proses di sini. Dan tadi ini konsultan atau pihak ketiga masuk ke MRT, setelah ini masuk ke Departemen Keuangan. Nah, ini disampaikan ke JIK tadi, kemudian masuk ke BTNI sebagai paying bank, kemudian dimasukkan masuk ke Bank Indonesia. Ini non resident Yencam masuk di sini, kemudian disampaikan ke koresponden bank, masuk kemudian sampai ke konsultan. Nah, total keseluruhan untuk advance payment itu kita butuh waktu sekitar 42 hari. Padahal di dalam kontrak untuk advance payment sendiri itu kita set 42 hari, sedangkan untuk termin berikutnya setelah itu 56 hari. Ini agak kritikal sebetulnya hari ini. Nah, kemarin kita sudah brainstorming bagaimana caranya untuk memperkecil proses ini sehingga birokrasinya bisa kita persempit untuk memperlancar proses ini. Nah, itu mungkin Pak Dirut yang bisa kami sampaikan hasil koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait. Kenapa kami lakukan koordinasi? Ide ini semata-mata untuk memperlancar, karena kalau sampai terlambat lewat dari ketentuan di dalam kontrak, walaupun kita akan negosiasikan, itu ada pada kami si penandatangan kontrak, Pak. Karena kita ada penalti di situ. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan, kalau mungkin ada yang mau pertanyaan yang lebih spesifik, yang ada yang kurang jelas, belum kita lanjutkan. Bapak satu komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI, Kepala Badan, Bapak, pada peserta rapat. Satu hal yang memang bagi kami di Kementerian Negeri, apa-apa yang kita lakukan di DKI itu memang menjadi ilustrasi terkait dengan regulasi-regulasi yang akan disempurnakan. Itu juga akan kita coba bangun. Kami juga sebutkan juga Pak Babu, ketika tanggal 21 Desember itu Perda PBB 2013 ditetapkan, maka ada surat dari Gubernur yang awalnya itu kita dalam regulasi kita yang ada, di peraturan kita yang ada, kita katakan dibatasi pengeluarannya hanya yang bersifat tetap. Jadi belanja pegawai, keperluan atau sehari, yang itu saja yang tetap dan daya. Namun keperluan kita
tuntutan kita termasuk berkaitan dengan penyelesaian permasalahan Bapak kemarin menyebabkan pengaturan yang bersifat yang bersifat tetap tersebut kita kembangkan lagi wajib dan mengikat. Itu aturannya. Jadi memang surat tadi menjadi inspirasi bagi kita ketika akan mempersempurnakan aturan regulasi yang ada. Jadi memang kita selalu cermati kalau itu tidak kita lakukan tentu penanganan DKI tersebut sebelum perda APBD ditetapkan akan menjadi. Dan ini kedua kami sampaikan juga ini hal yang baru. Jadi memang kalau kita katakan untuk pengelolaan anggaran yang hal yang baru. Jadi tentunya kita akan coba cermati. Pertama kami sampaikan dalam perda APBD ini kita katakan terpenuhi syarat. Ketika dianggarkan dia sebagai pendapatan IPA, ini bicara baru kita belum masuk pada masalah penerimaan pembiayaan pinjaman pendapatan IPA itu terpenuhi persyaratannya dengan ada MPAD. Jadi IPA kita adanya kepastian, dasar hukum dan kepastian penerimaannya. Ini kita sudah anggarkan di APBD kita sudah clear tentang anggaran IPA kita. Hanya saja memang nanti tadi kalau IPA kita itu yang MPAD kita masih 2009 dan kemudian peraturan yang muncul mengatur tentang itu baru November 2012. Kami katakan ada dua aturan ada yang mengatur ya. Pertama berkaitan dengan PMK 188 itu bulannya November 2012. Tapi itu perlu dalam penyesuaian. Yang kedua adalah interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2 dan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 3. Itu November 2012 juga. Katanya regulasi itu sudah memberikan dukungan di situ ya. Ini kita bicara baru regulasi yang tersedia. Jadi satu yang memang diapakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pelaksanaan dari PP2. Kemudian terutama dari nanti dari pinjaman dan IPA dan Kementerian di 5 ada sini. Kemudian yang Direktur Regulasi dan Akuntansi dan Pinjam Pengelolaan ada. Jadi Pak Wagub dengan adanya PP2 tahun 2012 tentang IPA ya kan, dan dilanjuti dengan PMK 188 tahun 2012 itu November 2012. IPA dan Pemerintah Daerah IPA dan Pemerintah Pusat Daerah itu regulasinya disiapkan. Jadi di sini juga mengatur berkaitan anggaran, bagaimana dianggarkan. Kita mengatakan NPHD itu dasar anggarannya. Walaupun nantinya NPHD itu perlu kita lakukan penyempurnaan karena perlu memuat regulasi yang berkaitan dengan saya katakan ada setidaknya 4 lagi kita tambahkan. Pertama PP2 tahun 2012, kedua PMK 188 itu tadi, ketiga adalah interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor apa tadi, nomor 2 dan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 3. Itu 4 masuk ke tempat yang kaya. Nah, jadi sekarang kita bicara soal penganggaran. Jadi kita lihat dengan regulasi yang ada tadi, clear penganggarannya. Kaitan dengan tata riba dan juga berkaitan dengan pernyataan modal. Hanya saja memang pernyataan modal kita tadi, sedikit kami coba tadi, itu yang namanya pagudanaannya itu kumulatifnya ada dalam kiran. Kita katakan di Permen 21 tahun 2011, pernyataan modal itu tidak perlu dilakukan perubahan perdana setiap kita pernyataan modal sepanjang pada perda tersebut tercantum berapa pagunya. Memang pagu yang tercantum secara apa tidak sebesar itu ya, tetapi di lampirannya, tapi di lampirannya tercantum sampai 9. Kalau dalam catatan saya sekitar 9,76 T. Artinya kalau belum walaupun maksudnya di lampiran bagian yang terbesar dari perda, tapi mungkin sudah terselamatkan dalam hal kaitan dengan pengetahuan. Kalau ini tidak, artinya perlu proses perda. Saya yakin itu tidak mudah benar bagi Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk DPR program tersebut nanti. Tapi ini terselamatkan karena di dalam perda tersebut sudah mencantumkan kumulatif daripada besarnya kita modal 9,36. Hanya saja mas 9,36 itu waktunya lewat di panjang. Jadi tidak pas sekali dengan apa kita ya. Mungkin perlu waktu lagi kita punya lagi apakah kita melakukan penyesuaian terhadap apa kita karena penyertaan modal yang akan kita lakukan ini melebihi pada schedule yang kita buat dalam schedule itu.
dalam proses. Nah, sekarang kita tentu bicara tentang pelaksanaan. Soal bagaimana ini pelaksanaan. Memang pelaksanaan kita dikatakan agak unik tadi, karena bergeser lagi ya dari rekening khusus ya kepada pembayaran langsung. Yang jadi soal adalah jika pembayaran langsung kepada rekanan, dokumen apa sekarang yang kita harus pikirkan dasar pencatatan pendapatan IBA pada Pemprov DKI, dan dokumen apa yang kita akan pikirkan juga sebagai pencatatan modal, karena pendapatan IBA ini kita cantumkan di dalam APBD. Sementara hubungan antara rekening kas umum negara dengan rekening kas umum daerah itu tidak kelihatan. Ini Pak Wagub, saya katakan bukan persoalan memang regulasi kita agak kosong ini. Regulasi kita agak kosong ini. Jadi kami katakan tadi ini agak kosong regulasi kita ini. Ini perlu ini langkah maju. Artinya bukan tidak mungkin ini kita laksanakan. Saya katakan dari aspek penganggaran sudah clear tadi. Makanya kita sudah menganggarkan ini, menganggarkan di pendapatan riba dan menganggarkan di penyertaan modal. Hanya akan terjadi pergeseran yang sebelumnya dari Reksus, yang nantinya kalau dari Reksus hubungan antara rekening kas umum negara dengan rekening kas umum daerah ada hubungannya. Sekarang ini langsung dari JIKA tadi kepada tekanan lewat pula rekening kas umum negara lewat, tidak ada pula hubungan antara rekening kas umum negara dengan rekening kas umum daerah. Ini satu sisi bagaimana tata kelolanya Pak Wagub ya. Jadi barangkali saya berharap teman-teman di sini di jam timbangan, di jam pinjaman ini mungkin terpecahkan ya teman-teman di jam pinjaman IBA dan Pusat Daerah dan Direktur Evaluasi Akuntansi dan Settlement Formula Utang. Ini dua direktorat ini bisa clear soal ini nanti. Dalam mungkin ada di sini kan. Mungkin ada Pak dari pinjaman IBA dan Pusat ada Pak. Nggak hadir ya? Karena regulasi ini mau ini. Kami artinya ada regulasi, maka jika dengan regulasi ada pelanggaran daerahnya, sini udah kami bisa pakai. Berarti tidak menyalahi prosedur. Ya. Yang penting kami pikir yang penting bisa ada prosedur anggaran sudah benar. Ya. Nah kalau sudah benar, kalau ada yang kekurangan peraturan atau apapun, ya kita harus tafsirkan ini bisa lewat Pak. Kalau kita tunggu lagi Pak, ini MRT bisa tidak jalan-jalan ini. Itu konsepnya seperti itu. Pikiran kita ketemu hari ini, jadi ada KPP segala macam. Rapat ini jadi kasarnya rapat ini jadi ada BPKP juga Pak ya. Jadi kita ini mau pembenaran gitu Pak. Sampai dia masuk penjara kan, kalau penanganan benar. Kalau ada ekonomi tidak mungkin tunggu Pak. Ini Republik itu tunggu Pak, tahun depan nggak selesai Pak. Apalagi orang politiknya semua udah kampanye semua Pak. Mati kita Pak, nanti lewat. Ya, oke. Jadi mungkin dari saya nanti dari dua direktur ini, bagaimana untuk ambil ya? Karena tentunya kita bicara, karena pemerintah DKI ini hubungannya kan tidak dengan JIKA. Hubungan Pemprov DKI itu dengan pemerintah RI. Hubungannya adalah antara bendara negara dengan bendara daerah. Ketika kita melihat bagaimana APBD ini dieksekusi. Ini saya katakan sekali lagi bukan dari aspek penganggaran, bagaimana eksekusinya. Sekarang saya katakan Pemprov DKI tidak hubungannya dengan JIKA. Saya katakan Pemprov DKI itu hubungannya dengan pemerintah RI. Karena itulah yang meneruskan IBA dan nanti meneruskan pinjaman. Nah, pengaturan hubungan antara pemerintah DKI dengan pusat tadi hubungan bendara negara dengan bendara daerah. Apakah hal ini sudah clear di dua direktur ini? Kalau itu sudah terjawab, tentu kita akan coba fasilitasi. Kita akan kawal. Kira-kira itu Pak. Karena ini kalau dan juga saya katakan di dalam MPAD yang baru, bagaimana tata kelola yang diharapkan nanti? Karena nanti kan yang memerintahkan itu adalah pemerintah. Pemerintah RI dalam hati Menteri Keuangan ketika memberikan IBA dipinta, Anda Pemprov DKI lakukan ini. Tata kelola ini supaya itu pula yang dikatakan Pak Wagub ini dasar pembenaran kita ketika akan kita coba lakukan eksekusi pengakuan ketika itu dicatat sebagai pendapatan dan pengakuan ketika itu dicatat sebagai penyataan. Barangkali itu sebentar. Mungkin Pak Dirut bisa jamin ya. Ini mungkin nanti dari PKD juga bisa dapat Pak Dirut. Kalau pemikiran saya secara simpel
itu bisa semua dituangkan di NPPH ya. Jadi di situ aturan mainnya itu bisa lebih simpel tanpa melanggar ketentuan yang ada di Departemen Dalam Negeri dan pengelolaan mungkin bisa ditambah lagi. Kalau pemikiran saya, Pak Buya juga Pak Ardani, saya cuma minta bantuan Pak supaya rekomendasi Mendagri ini cepat Pak. Karena Mbak Penas dia menunggu ini untuk loan agreement yang 3 ini Pak. Dia tanpa rekomendasi dari Mendagri, Bapak saya kira sebetulnya dia kan mintanya tanggal 5 katanya. Cuma karena ini MRT ibu kota bukan Jakarta, jadi Bapak Penas ini bersedia, ada di Bapak Penas ada dengan yang bersedia, tapi minta bantuan Bapak supaya Pak Mendagri secepatnya. Kira-kira bisa kapan Pak itu? Jadi sekali lagi Pak Wagub, saya katakan tadi saya sudah katakan, hubungan ini adalah karena yang meneruskan hibah dan juga pinjaman terhadap TNI di dalam NPPH tadi atur bagaimana tata kelola yang tidak oleh TNI di dalam TNI ini. Sehingga nantinya dalam hal demikian, kapan saatnya diakui itu sebagai pendapatan hibah itu nampak di tata kelola itu. Ini dia. Kapan nantinya kita bicara tentang pengakuan penyertaan modal? Karena ini tentunya kita katakan suatu sisi yang bersamaan ini. Jadi pengakuan pendapatan hibah itu bersamaan dengan pengakuan penyertaan modal. Karena hubungan pemerintah pusat ke pemerintah DKI adalah hubungan pemberian hibah. Itu adalah pendapatan hibah di pemerintah DKI. Hubungan antara pemerintah DKI dengan MRT adalah hubungan penyertaan modal. Nah, bahwa penggunaan daripada hibah tadi adalah untuk penyertaan modal. Karena ada lagi namanya penggunaan hibah untuk penerusan hibah kepada BPN dan juga penerusan hibah kepada BPD. Padahal ini bukan penerusan hibah kepada BPD, tapi ada penyertaan modal. Hal seperti ini saya katakan pemerintah ini yang punya uang ini kan seperti pemerintah ini diberikan kepada apa tadi kan? Apa tadi? Apa maunya pemerintah ini dalam hal ini dalam tata kelola? Saya tadi berharap tentunya karena ini di penyelesaiannya ada di rekomendasi kami Pak Wagub itu sangat tergantung bagaimana nantinya pengaturannya di dalam NPPH tadi oleh dua direktur ini. Satu saya katakan direktur pinjaman hibah dan daerah dan direktur evaluasi akuntansi dan seterusnya. Kalau dua direktur itu clear dalam hal pengaturan di NPPH tadi ini yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI tentu berkaitan dengan rekomendasi nanti tidak terlalu Sebentar Pak. Karena Pak Penas tidak bisa bergerak kalau tanpa rekomendasi Mendagri. Kalau itu saya penting. Iya, tapi Pak satu lagi ini kan yang NPPH sebetulnya kan kaitannya juga dengan RI1 dan RI2. Ini masuk ke RI3 PPP. Ada PPP. Jadi mungkin dari Pak Andani juga mesti cek bahwa itu aturannya mungkin agak beda. Kalau kami berpikiran seharusnya tidak menghambat masalah ini selama saya belum tahu secara utuh suratnya gimana bentuknya. Selama pertimbangan dari DKI juga mencantumkan satu pasal atau satu poin lah dalam itu bahwa ada poin yang harus diatur sesuai keuangan negara pada NPPH. Kalau memang kita sepakat bahwa bisa dimasukkan di dokumen NPPH. Jadi tidak saling tunggu Pak kalau Pak Nusur. Tambahkan aja satu bahwa pertimbangan DKI diberikan dasar ini, tapi ada satu pasal yang akan dimasukkan di dalam NPPH. Ya tentunya itu kan sudah ketentuan di Departemen Keuangan sudah diterima. Jadi nggak saling tunggu. bukan begitu Pak. Ini saya katakan NPPH kita ini kan regimennya bukan regime pengaturan PP 2012. Belum rezim pengaturan PMK 188 ya Pak ya. Jadi ini yang NPPH itu yang harus direvisi, direvise dulu ya, karena itu yang menjadi patokannya nanti. Nah, saya katakan dua direktur itu sangat berperan sekali karena dia bagaimana nantinya yang dimaukan oleh pemerintah yang punya sekarang itu pemerintah ini yang akan pada jadi ibahnya diteruskan kepada partai yang terima jika itu kan pemerintah itu sekarang. Pemerintah itu ketika dia menyerahkan kepada Pemprov tadi dasarnya adalah NPPH. Diatur di NPPH tadi. Sekarang saya katakan yang ada sekarang itu belum rezim pengatur PP 2 2012, belum rezim pengaturan PMK 188.
Makanya itu harus kita apa tadi yang saya katakan itu dua direktorat ini clear dulu soal MPPH tadi. Atas dasar itu kita migrasikan. Jadi agar pertemuan nanti kami yang urus Pak ya. 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 Kemarin sebenarnya sudah rapat Pak. Ya. Jadi informasikan hari Rabu kami ada rapat besar dari tim. Sebentar dulu Pak. Ini soalnya bicara MPPH Pak. Jadi nantinya ya apakah kita ini kan nggak dokumennya kita kan perubahan MPPH tadi dengan dasar dua saya katakan dengan dasar 2 PP kemudian 1 PMK 2 lagi interpretasi pernyataan standar pemerintah 2 dan interpretasi pernyataan standar ketiga itu masuk ke sana sebagai dasar regulasinya MPPH jadi sama ini dasar regulasi. Mungkin gini Pak, saya bisa informasikan tadi mungkin teman-teman beberapa hari juga Pak. Jadi kami hari Rabu kemarin itu ada rapat salah satu poinnya juga membahas BPH. Jadi dari tim BPKD, BKI, tim Bapeda, tim dari Bank Indonesia, tim dari Bappenas ada, termasuk direktorat. Karena kami diundang justru untuk mempercepat ini semua, membahas ini. Pada intinya poin-poin yang harus dimasukkan di MPPH terkait dengan loan agreement mereka dan pemerintah pusat itu akan dimasukkan semua sesuai. Jadi koordinasinya paralel Pak. Jadi kita nggak nunggu satu poin dulu saya baru kita rapat berjalan semua. Termasuk kemarin dengan baik hati teman-teman dari Pemprov DKI, tim Bapeda dan tim BPKD bahkan sudah janjinya ya, kalau saya dapat janjinya dari Pak Gubernur kemarin, teman-teman dari Bapeda dari akan secara paralel juga untuk menyiapkan yang namanya pergubnya Pak, tanpa menunggu MPPH-nya jadi. Karena poin-poinnya yang penting, poin intinya kita sudah masukkan dulu, sudah sepakat dulu. Dan itu kemarin sudah sepakat. Bahkan revisi perjanjian mereka dan pemerintah pusat itu berapa lama Pak? Itu lihat kemarin 1 minggu. Ya. Mereka sudah tanda tangan, mereka sudah menikmati JK untuk segera memfinalkan. Jadi itu maksud saya Pak, jangan kita salah dulu, tapi kita paralel karena terus terang ini kan kami ini MRT ibaratnya sebagai crisis center Pak. Pekerjaan 5 tahun kami harus selesaikan mungkin dalam waktu beberapa minggu ke depan gitu Pak. Mungkin ada masukan mungkin Pak? Boleh. Kalau kita lihat alur diskusi kita Pak, mohon maaf tadi apa yang dikatakan Pak Wagub sebetulnya arahnya adalah kita untuk menyelesaikan dari 80 sampai dengan HI itu kita butuh dana, sebagian sudah kita execute, tapi ada sisa tambahan dana yang 75218 itu butuh pertimbangan antara pertimbangan Kemendagri Pak, itu satu. Tapi tadi Pak Direktur mungkin agak lebih kepada metode pembayaran dari Reksus masuk ke pembayaran langsung. Jadi kayaknya agak ini. Mungkin yang mana dulu yang mau kita bahas sebetulnya. Tapi kalau untuk eksekusi mengenai bagaimana Reksus ke PL, sebetulnya kita bisa duduk bersama Pak. Cuma beda kalau kita bicara masalah tambahan dana yang 75218. Itu mungkin agak beda yang mana dulu yang akan kita bahas mungkin. Itu masukan saya Pak. Pak Wagub izin kalau boleh Pak untuk tadi permasalahan realisasi anggaran itu akan kita bahas setelah ini yang lebih teknis. Tapi ada yang lebih kritis berkaitan tadi itu Pak kekurangan dana yang ditunggu oleh Bappenas yang membutuhkan rekomendasi dari Kemendagri. Kalau boleh itu Pak, nanti kami terus berkoordinasi untuk menyelesaikan hal yang satu dan berbeda. Jadi Pak, kami tidak bisa jalan. Ya jangan kita bicara soal pembayaran teknis pembayarannya dulu. Bappenas tidak bisa bergerak. Loan agreement 3 ini kalau tidak ada rekomendasi dari Mendagri. Dia bisa rekomendasi dari Mendagri datang soal teknis segala macam itu nanti itu tahap di depannya lagi kita bicara. Tapi yang penting kekurangan dana ini kita bisa dapatkan kalau Bappenas ajuin dia
syarat ngajukannya itu harus ada rekomendasi Mendagri. Jadi kalau hari ini baru rekomendasi kan tanggal 5 ditunggu Pak. Itu udah leret ini sebetulnya. Itu sih Pak. Pertama yang saya lihat dari regulasi ada. Ini kan ada dua ya, yang posisi pinjaman yang satu yang posisinya IPA. Saya bisa mengerti terakhir mungkin kawan-kawan di Menteri Keuangan bisa kalau yang makanya kita katakan ini kita belum menganggarkan berkaitan dengan penerimaan pembiayaan. Ini regulasi kaitan ini belum clear betul di dalam aturan dari Menteri Keuangan ini. Itu yang jadi soal terkait dengan skema yang ada di tadi. Kalau kita bicara IPA, kalau itu berkaitan dengan penambahan IPA atau IPA, ya nggak masalah. Karena dengan adanya kedua dari kasus warna itu berkaitan dengan IPA itu oke. Jadi kalau kita bicara bahwa itu akan ada masuk skema pinjaman, tunggu dulu. Karena kita belum lihat regulasi yang diatur oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan urusan pinjaman dalam konteks ini. Maka kita, Bapak Ibu, itu bagi kita soal rekomendasi itu masalah semacam regulasi apa. Ini agak apa sedikit nih, kami kan mencermati kan di dua tempat. Di IPA kita lihat ternyata tersedia dengan PP2 berubah dengan adanya PMK Ketua dapat itu udah bisa mau kita naik ke berapa IPA. Tapi ketika masuk ke pinjaman, tunjukkan dulu yang PMK mati pinjaman untuk masuk ini dulu supaya kita bisa catat nanti di penyertaan bisa kita anggarkan itu dana tersebut di dalam penerima pembiayaan sebagai penerima pinjaman. Mungkin masuk lagi dia di beberapa penyertaan modal dua sekaligus ya. Jadi dia masuk sebagai jelaskan betul regulasinya, makanya kawan-kawan berkumpul menulisnya lengkap, dia nggak bisa sekolah-sekolah kalau bisa dalam ikatan yang agak apa begitu terus lagi bahwa kita apa kita maraton pun habis ini kita ketemu lagi bahwa apa ya tadi. Jadi ini saya katakan bedakan yang sebelum pastinya kan clear nih regulasi yang ada dari aspek anggaran kita mau tambah berapa oke masalah. Tapi dari aspek ini tadi pinjaman itu belum nampak betul kita bagaimana putusan pinjaman itu dilakukan dalam konteks ini. Nah ini mungkin barangkali Pak. Jadi mungkin ada rekomendasi bagi kita tidak terlalu sekali. Tahun ini kita tidak dapat rekomendasi dulu supaya administrasinya jalan sampai kita selesaikan ini Pak. Kan justru kan pinjam itu kan tidak kita mesti bersama lagi. Tapi pinjaman ini baru bisa mulai dibahas istilahnya kalau ada rekomendasi Mendagri. Ya pada prinsipnya itu yang namanya pinjam itu kan pemerintah RI meneruskan pinjaman. Sekarang ini pemerintah RI sudah bisa kita terima pinjaman. Makanya itu harus dijawab oleh apa tadi saya katakan di dua apa tadi di teman-teman di pinjaman dan direktur apa tadi. Yang punya pinjaman itu kan pemerintah RI deh. Oke, kami akan rasa apakah salurkan ini oke nih. Itu Pak. Kami apa betul proses tadi masih mengenal dari kita. Kita kan cuma kata Pak tadi kita tidak mau apa. Kalau ada yang apa tadi kita cermati apa tadi. Termasuk yang apa dilakukan apa itu kita oke kan. Yang di regulasi kita tidak ada. Ini maksudnya gini Pak. Kalau saya lihat Bappenas itu ini tidak ada bahayanya sebenarnya di RKPP dan BPKP saya kira. Ini tidak ada soal uang, soal prosedur yang masyarakat soal uang jangan nanti. Ini hanya administrasi sebetulnya. Bappenas membutuhkan sepotong surat rekomendasi Mendagri menyatakan ya ini setuju atau dukung gitu kan. Begitu dapat itu pertimbangan ya surat pertimbangan Mendagri. Dia hanya mengatakan tidak keberatan atau apa gitu kan. Kalau dapat itu kita langsung Bappenas ditambah DPRD sudah jalan kan ya. Pak Wagub, yang mestinya banyak bicara di sini Pak Wagub, kawan-kawan yang Menteri Keuangan soal ini. Udah oke belum? Udah oke kita akan apa? Ini ya, kali itu deh. Saya katakan uang sudah ada. Jadi uang JK semua sudah aman ini. Uang sudah aman, jadi kita mau cari uang lagi. Ini kasusnya beda Pak. Jadi Mendagri jangan khawatir bukan kami dapat surat ini cari uang, bukan.
Ini uang semua sudah ada, hanya secara proses administrasi Bappenas harus, kalau tidak Bappenas salah kalau tidak ada. Itu Jadi sebetulnya kalau dari kata pinjam tadi kita mengatakan kalau dari Bapak Menteri mengatakan clear tidak, maka kita akan berikan rekomendasi nggak salah. Ini udah clear Pak. Ini udah clear Pak. Kalau tidak clear, kan tidak ada uang Pak. Jadi uangnya sudah ada Pak. Enggak, saya kan belum melihat lagi dari Pak tadi. Karena tahapan kita, sebetulnya tahapan itu pertimbangan yang ada silakan. Review Bappenas termasuk Departemen Perhubungan. Notulennya aja nih. Notulennya ada di ini kan kemarin membahas termasuk dengan keluarga PMK 188 itu kita bahas. Antara Bappenas kemudian dengan review sepakat merubah agreement sesuai dengan PMK. Jadi mereka menyanggupi kemarin betul partisipasi juga Departemen Perhubungan ada menyanggupi kurang lebih 1 minggu. 1 minggu selesai, kita juga menunggu sepakat berjalan karena kalau itu selesai, penuntutnya merubah PMK, merubah NPPH. NPPH kita rubah itu buat dasar hukum kita mentuangkan dalam bentuk penata pusat keuangan. Nanti kita masukkan di pasalnya mekanisme pembayaran. Nah, kemarin itu kita sudah sepakat dari khusus ke langsung. Mereka sepakat. Jadi secara administrasi sudah clear. Nah, mereka jadi seminggu kita langsung merubah NPPH antara gubernur, kemudian dengan dirjen Menteri Keuangan, kemudian kita tuangkan dalam grup, baru direncanakan tanggal 15 Mei untuk pembayaran pertama bisa berjalan. Jadi mungkin saran saya begini supaya ini sebagiannya. Barangkali kalau barangkali tadi dua direktur di akhir, supaya kita bisa hari ini kita nanti Ibu ada karena mungkin tidak bersama Pak Wagu, biar kita jelas banyak terima. Jadi jangan kata ini pikir kata kita saya betul ya dari dua teman itu dari saya tadi kan. Menandatangani itu bukan saya kan. Yang tidak bagi saya bisa tinggal apa tadi kan dia Pak Wagu ya. Jadi itu masalah organisasi. Tolong bisa Ibu atur lagi pertemuan dengan direktur tadi kita atur nanti kayak Pak Wagu nanti kesempatan punya mungkin hari ini kita apa kita mungkin salah satu ya kalau nantinya ada dari RKPP yang menyangkut karena kita bicara dengan pejabat tadi masalah Perpres 54-nya juga nanti kan apa tadi masalah bagi sini ada RKPP sekarang sepakat atau tidak kan karena kemarin ada datang dari RKPP dan kembali ke kita juga masalah perkabaran kita juga beberapa juga kan sebagian juga perkabaran karena tentunya Perpres 54 mengamankan terkait dengan PA, KPA, pejabat pembuat komitmen ya dengan panitia barang dan lain. Tentu kami akan bikin itu sudah siap ya Pak. Kan itu kami sudah clear, semua sudah DPKP juga sudah. Kalau itu sudah clear. Hanya memang topik hari ini sebetulnya memang kami harapkan yang surat pertimbangan tersebut karena kami sudah ditunggu Bappenas itu juga atas kebaikan Pak Kennedy dan Bu Yani yang harusnya tanggal 5 dia bahkan mintanya sebelum tanggal 5 April terus kita telepon karena kan masih ada tahap lagi Pak saya kita belum dipanggil DPRD ya dan ada yang tapi kalau tanpa ini bahkan di situ ada juga sebagai pihak informasi juga harus ada satu pernyataan juga ya dalam proses itu untuk menyanggupi menerima dana ini. Jadi masih ada lagi Pak, kalau memang boleh. Karena kalau di Departemen Keuangan itu sih menurut kami itu sudah clear karena saya 2 minggu belakang ini kan sudah intens ketemu. Intinya mereka cuma yang pertemuan kemarin sudah sepakat merubah perjanjiannya. Jadi aturan mainnya semua kemarin teman dari PPKI dan tidak sudah sepakat. Jadi ya dia begini sederhana saja dan sampai tanpa ada apa-apa ya. Jadi
besok lah ini aja. Kita waktu sampai malam kita cukup malam kita bicara. Jam kerja kita batasi untuk bagaimana itu bisa kita selesai. Saya rasa demikian aja Pak. Jadi nggak ada jawabannya. Konfirmasi dari Ayu Syukur ini beliau bisa setelah jam 8. Jadi saya sih sanggup. Kalau saya bisa langsung saya mau kopi saja juga. Yang di mana di sini ada. Bisa Di luar ya? aja ada. Di luar ya? Di tempat di kantor aja. Bisa ada mau di atas Atau lebih enak kalau Sana. kopi ada Oh iya. lebih dekat ya. jam 8 saya siap di tempat aja. Mungkin dari timnya itu mungkin mau kasih pendapat. Baik, terima kasih Bapak Wagub. Barangkali untuk Kemenhub dalam hal untuk yang pembayaran ini tidak banyak terlibat Pak, karena kan kami dari sisi teknis kami hanya memberikan nanti kalau di dalam program tadi itu kami hanya memberikan pertimbangan teknis dari tim verifikasi. Karena kalau nggak ada pertimbangan dari kami Pak, kelihatannya Kementerian Keuangan tidak mau membayar Pak. Jadi dari sisi teknis apakah benar itu sudah yang ditagihkan oleh kontraktor misalnya Pak ya, apakah sudah benar. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan rekomendasi Pak. Jadi memang sesuai dengan aturan kalau pemerintah daerah ini mau meminjam itu memang harus ada rekomendasi dari Kemendagri dan DPRD. Itu ada ketentuan yang memang baru. Jadi sebelumnya memang tidak ada sebelumnya. Nah ini mungkin yang harus diminta. Memang harusnya yang diundang ini harus ada Bappenas yang bisa menjelaskan. Karena ada aturan dari Bappenas seperti itu. Itu adalah hal yang pokok. Bapak Wagub sampaikan kalau Bappenas tidak ada rekomendasi dari DPRD dan Kemendagri, tentunya Bappenas tidak mau mencairkan itu Pak. Jadi itu memang hal yang sangat prinsip yang harus dipegang oleh teman-teman di Bappenas. Barangkali itu Pak masukan dari kami. Terima kasih. Mungkin dari BPKP atau ada pendapat sama RKPP nanti Pak. Biar lengkap. Ya Pak, kalau dari kami Pak dari BPKP khususnya yang sebagai internal pemerintah ini menginginkan kita tetap berada di jalur adanya ketentuan atau peraturan yang kita ikuti dalam pelaksanaan kegiatan. Soal mekanismenya nanti itu kita percepat barangkali itu yang bisa kita lakukan, tapi setiap apa yang menjadi tindakan kita, apa yang kita lakukan itu tetap di atas aturan atau di atas mekanisme yang sudah ada. Itu dari kami yang penting dari kegiatan seperti ini. Jadi mekanisme memang bisa kita percepat, tetapi jangan pula mengabaikan hal-hal yang bersifat yang seharusnya ada menurut mekanisme kita. Demikian Pak dari kami. Izin Pak, kalau boleh? Ya. Izin Pak Direktur Pak. Jadi saya mencoba melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Hamdani, karena secara regulasi Pak, di pasal 35 PP 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah disebutkan ayat 1. Sebelum mengajukan usulan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang kepada calon pemberi pinjaman, Gubernur harus menyampaikan rencana pinjaman jangka menengah atau panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Lalu di ayat 3, penyampaian sebagaimana pada ayat 1 paling sedikit melampirkan: pertama, persetujuan DPRD; kedua, salinan berita acara pelantikan gubernur; C, pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. Ada beberapa. Dan yang terakhir di sini disebutkan Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Jadi betul, Menteri Keuangan koordinasi dengan kami setelah dari pihak Pemda DKI melampirkan apa-apa yang perlu disiapkan. Jadi kalau surat penyampaian pertimbangan tadi tanpa bisa melampirkan apa yang disampaikan di pasal 35 PP 30, sulit juga. Tahun berapa tuh PP? 30 2011 Pak. Nah itu tadi Pak. Maksud saya gini Pak, kita ngerti Pak, ada persoalan di sini Pak. MRT kita ada persoalan.
Makanya tadi waktu awal saya katakan nanti mau kitab suci, kita ngerti ini harus dipenuhi. Tapi maksud saya kenapa kita mau bapak-bapak kita ke sini? Mari kita kejar bersama. Karena PT MRT ini bukan proyek yang baru kami mau minta. Ini proyek persetujuan dari pusat tentang pinjaman luar negeri ini semua. Itu sudah terjadi sebelum ada PP ini, Pak. Maksudnya, jadi kalau kita mau terlalu kaku membaca kalimat ini, gubernur mengajukan lagi untuk minta lagi. Ini DPD pun sudah setuju lama. Ini proyek sudah terlalu lama tidak dieksekusi terus. Makanya kami sampai ganti seluruh direksi. Makanya saya tanya, itu 2011. Kalau itu kalimat cocok, itu untuk yang seolah baru mulai. Itu yang saya maksud gitu. Maksud saya kita terjemahkannya PP tahun 2011 ini jangan terlalu kaku. Maksud saya itu. Karena ini barang bukan kalau saya baru mau membuat proyek monorail atau MRT, itu betul harus ikut mati di situ. Ini barang udah ada, duitnya pun udah nunggu nih. Justru Bappenas tiba-tiba kata Menko betul karena ada PP baru inilah akhirnya Bappenas bilang tolong di. Makanya saya minta pertemuan hari ini kita berdaya KBP sama BPKP data. Inti itu kita pengen di Kemendagri ini tidak kaku menerjemahkan peraturan baru yang 2011 ini gitu. Tapi kami akan penuhi. Makanya kan malamnya bagus tadi ketemu ibu itu. Tapi kalau nanti bilang, kami Mendagri mesti koordinasi dengan Menteri Keuangan, ngatur lagi waktu ketemu Menteri Keuangan ketemu baru setuju ini. Orang Menteri Keuangan udah tahu kok, maksud saya gitu loh. Jadi untuk apa birokrasi dihambat hanya gara-gara nunggu jadwal Mendagri dan Menteri Keuangan? Itu yang saya maksud gitu loh, pertemuan kita hari ini gitu loh, Pak. Pak Gubernur, memang dalam pengertiannya bukan pengertian menteri. Artinya direktur ini saya dengan 2 direktur bertemu itu udah bagian daripada menteri. Jadi tidak kita terjemahkan. Kan menteri itu kan dia nggak mikirkan seperti itu kan. Jadi artinya saya itu menteri. Kemudian yang 2 direktur ini representasi daripada Menteri Keuangan itu bertemu bisa mencermati dalam rapat itu bagian daripada yang dimaksud dalam koordinasi tadi. Oke, ya saya nggak tahu buat inti bagi saya cuma minta bantu Mendagri jangan terlalu birokrasi kaku karena ini jadwal Bappenas tanggal 5. Kami akan terus melorot ini, Pak. Ini MRT terus melorot. Nah, saya sudah bilang sama Pak Gubernur kalau nggak pusat agak aneh-aneh, saya batalin aja pusing amat. Ini mau buat MRT Jakarta kok. MRT ibu kota. Kami dikasih 51% tanggung tuh karena dianggap BUMD. Sebenarnya kami mau tuh 70% punya pusat. Bila aku 100% pusat. Aku pikirin MRT. Saya kejar bus saja. Ya kereta api pusat saja. Saya kan pusat aja gendeng bikin PT MRT. Pada kereta api Indonesia 3 muter bikin lu plannya 30 triliun selesai kok. Bedanya apa? MRT sama kereta api sama ukurannya semua. Bentuk kereta api sama semua kok. Kalau beda terowongan aja gitu. Ini pikiran saya seperti itu. Makanya saya minta jangan terlalu kaku untuk hanya sepotong surat ini udah proyek udah tertunda-tunda. Makanya wartawan kejar kita habis-habisan, kita dimaki-maki dari orang. Kata sembunyikan apa? Kami nggak berani ngomong bahwanya birokrasi yang ternyata belum selesai, itu rumit. Kami bingung jawab orang bilang kok aneh gitu ya. Gubernur lempar ke Wagub lempar ke Dirut bilang, nah saya tidak komentar, saya kerja dulu. Nah itu yang terjadi, jadi bagi masyarakat mulai marah nih. Jadi ada apa dengan PT MRT? Makanya saya pikir bukan soal colok uang kan ini kan. Ini bukan soal uang kok, belum soal distribusi. Ini cuma supaya ini jalan di luar triliun 3 ini bisa tanda tangan. Tanpa tanda tangan ini kita umumkan bisa bayar orang, nggak bayar orang nggak mau groundbreaking. Itu masalahnya gitu Pak. Makanya saya minta, tapi nggak apa-apa nanti kita temukan ini. Saya cuma harap, maksudnya kalau mau diterjemahkan pakai saklar begitu, makanya saya tanya itu tahun berapa? 2011. Ini proyek lama. Kalau mau diulang saya batalin Pak. Saya akan bilang Mendagri mengatakan harus seperti ulang dari awal. Bubarin aja PT MRT Pak saya. Betul Pak, saya lebih suka bubarin Pak. Saya kepala kok PT MRT ini. Emangnya begitu ada MRT semua macet hilang? Bohong itu. Itu kampanye kemarin.
Kita kampanye. Enggak loh, itu benar-benar kampanye. Orang sampai ke HI kok. Kalau sampai ke HI tidak lanjut ke Kampung Bandan, tidak ada Timur Barat, lebih macet. Orang sampai ke HI mau keluar kemana? Dan HI dirancang begitu beda dengan luar negeri, cuma lurus saja utara selatan. Makanya bisa macet. Kalau luar negeri itu grid, semua itu kotak-kotak per blok jalan. Seluruh dunia besar, dunia maju itu semua blok, jadi semua ada jalan. Kita enggak kuningan JGR. Sampai orang muda Sudirman JGR. Jadi itu buat kita tuh jadi macet habis. Tentang situ masalah. Ini pun masalah. Kita coba berpikirkan ini proyek nasional. Ya sudahlah, masalahnya kita pikirkan dan nanti gimana caranya. Baik, kita langsung minta apa tarik direktur dari kereta api. Jadi Pak Dono ini semua orang BUMN. Begitu Pak Gubernur suruh putuskan ganti direksi, semua BUMN ini Pak baru ngerti. Karena kalau bukan BUMN, kalau profesional masuk pusing nih Pak. Dan yang memilih beliau ini siapa Pak? Dirut PT Kereta Api Pak. Saya buka kartu aja Pak. Saya nggak kenal beliau. Jadi karena sakit kita ingin menggabungkan kereta api dan MRT, karena bagi kita ini sama. Lebar kereta semua sama. Kita telepon orang PT Kereta Api. Bos, tidak mungkin dong kami mau bikin depo sendiri, mau stok spare sendiri, mau pelatihan signal semua sendiri, tidak mungkin. Maka kita langsung secara official kita tarik dari perhubungan segala macam. Ini proyek nasional ibu kota. Makanya kita minta sama PT Kereta Api, Anda taruh orang Anda di dalam PT MRT. Nanti selanjutnya kerjasama, karena kereta api dan MRT harus nyatu. Kami tidak ngerti bisnis kereta api. Silakan Anda. Kami tidak mau cari untung, kami cuma pikir supaya rakyat ibu kota punya. Itu maksud saya, kalau Anda bacakan seperti itu, pakai aturan kaku begitu, wah saya khawatir ini bisa nggak selesai 1 minggu ini. Surat rekomendasi Mendagri kalau dikakukan, mau koordinasi lagi Pak. Saya juga Pak Anda, saya pahamnya baik, bantu kita banyak Pak. Selama ini bantu kami antara. Ini saya bilang ini barang mainan baru. Ada kekurangan celah hukum yang lama kemarin. Ya jangan berpegang sama kitab suci baru dong. Ini kan 2011. Ya sudah, kalau nggak butuh rekomendasi ya sudah panggil Mendagri. Bilang kami datang gitu loh. Kami pengen membahas sekali Pak Mendagri, kami butuh rekomendasi ini, tolong cepat. Kalau nggak mesti ngomong menjengkelkan lagi, Pak kami minta waktu cepat. Kalau nggak bisa kita bubarin Pak, nggak ada sembah 2 kali Pak, kalau saya Pak, bubarin aja Pak. Kira-kira gitu Pak, kalau saya. 2011 PPP. Anda mau pakai itu sebagai, ya itu ikutin aja, hormatin gitu. Tapi maksudnya hormatinnya jangan seperti kitab suci. Capek kita seperti kitab suci di PP itu. Tambahan mungkin Pak bisa menjelaskan. Jadi kami sudah dapat, sudah dapat dari DPRD. Itu 15 Maret 2007 secara global. Prinsipnya semua hal tersebut kami sampaikan. Pada prinsipnya dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan MRT merupakan proyek yang sangat prioritas serta merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan sistem angkutan umum massal di Jakarta. Jadi sudah ada Pak tahun 2007 dan ini sifatnya global. Mungkin mau menjadi PNS kan? Baru masuk PNS 2007. Jadi Pak, mungkin ini kita perlukan DPRD karena komposisinya memang ada perubahan kan sekarang 549. Malah di dalam diskusi rekomendasi DPRD itu menyarankan mestinya DKI jangan mau 4258, tingkatkan lagi 50-40. Nah kita sekarang sudah berhasil. Karena nggak bisa lebih dari 50 tadi. Jadi kami sampaikan Pak Ade. Ya jadi Pak Waduh, jadi saya mengatakan juga memang nggak beda dengan daerah lain Pak. Misalnya kalau daerah lain itu proses koordinasi dan presentasi kita itu kan berlangsung agak ini. Oke Pak, saya kan orang baru Pak. Ya, Saya juga masuknya 2012 Pak, Oktober Pak. Ini barang udah jadi. Kalau di daerah lain itu kan kita apa tadi pada waktunya. Ini kan kita bisa ketemu pada bulan Februari, pada bulan Januari jadi pasar ini gitu. Tapi kan ini yang menurut saya itu mungkin suatu hal masalah komunikasi. Oke Pak, bukan komunikasi Pak. Pak saya harus jelaskan situasi. Tadi saya bilang sama Bu Yani, saya muji, bukan kita mau ngomong di luar,
Bu. Begitu berbulan-bulan terus tanya direksi, Pak Bu bilang sama saya, tidak bisa nih Pak Bu, ganti semua direksi, ganti semua komisaris, kasarnya begitu. Orang Jawa nggak gitu kasar ngomongnya, halus, tapi intinya tuh ganti semua. Saya kenapa? Nggak bisa lihat. Mas kamu begitu masuk baru kita lihat. Ternyata PR-nya begitu banyak, tidak dikerjakan. Dan kita pun tidak pernah tahu ada surat PP yang 2011 itu. Kita udah bentuk PT, ya sudah direksi punya urusan Pak. Masa saya mesti urusin PT, sampai mesti urusin kayak begini. Nah kenapa hari ini saya ikut hadir rapat Pak? Karena saya sudah feeling Pak, kalau birokrat itu suka begitu Pak. Suka ini PP ini, PP ini, PP ini. Wah saya sudah tidak sabar. Ini semua udah ada, cuma gara-gara kita rubah komposisi saham. Nah kan kita kan tidak ingin di kemudian hari ada kurang sempurna lah. Kalau soal uang Pak, saya tidak pernah takut. Kalau mau penjarakan saya bilang korupsi, sekalipun saya dipenjarakan, saya tidak akan teriak. Kalau mau tangkap orang korupsi itu periksa jumlah harta dia, biaya hidup dia, dan pajak yang dia bayar. Jadi kalau ada pejabat di negeri ini berani buktikan itu, dia bersih. Saya selalu ngomong begitu. Saya dari bupati, DPR sampai wakil gubernur, saya selalu ngomong kalimat itu. Jadi kalau saya sampai dijebak dan korupsi pun karena salah kebijakan, saya rela masuk penjara. Tapi saya juga tuntut Anda sama periksa semua pejabat, hartanya, biaya hidup, gaya hidup dia, sama pajak yang dia bayar sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, nggak usah ngomong persis depan saya. Kurang ajar semua saya ngomong dengan persis. Saya tangkap ya dulu sebagai pejabat publik. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, itu soal uang. Ini soal administrasi, tolong kami gitu. Karena nggak bisa kami umumkan siapa pemenang sekarang. Walaupun sudah ada pemenang. Karena ini nggak siap. Begitu mau pemenang, orang itu nuntut kontrak. Begitu kontrak mesti kita bayar. Yang bayarnya di Bappenas. Kita cuma putusan koordinasi Mendagri yang dulu tidak ada. Karena ada PP 2011 ada. Ya sudah. DPRD pun sudah ada rekomendasi. Cuma kami mau perbarui. Ya kan? Nah kalau misalnya Bapak mengatakan dulu pun kurang ajar PT MRT sama Jakarta tidak permisi sama Mendagri. Lu lapor aja sama presiden lu kurang ajar kalau itu. Dia nggak mau lapor, itu urusan saya. Ini kan pusat. Menko lu aja kagak becus kalau gitu. Lapor presiden lu kagak becus kalau gitu. Harusnya itu lah Pak. Kalau sampai dulu sampai ada alfa pun bukan kami. Mas kan tinggal ngomong aja. Kalau Mendagri ke Mendagri anggap ini masih ulang lagi dari nol, saya dan batalin. Kita ketemu menteri, ketemu presiden sekalian. Emang gue pikirin, gak ada urusan. Jadi Pak, kita pengennya gini aja Pak. Kita pengen Mendagri secepatnya kasih kami rekomendasi. Karena ditunggu Bappenas. Harusnya tanggal 5 udah ditunggu. Kalau Mendagri nggak mau kasih sampai 1 minggu ini, ya sudah kita bubarin. Gitu aja. Saya nggak bisa halus-halus Pak. Saya udah capek urusan negeri ini gitu. Bubarin aja Pak. Apa yang susah? Cuma rekomendasi. Bukan nggak menanggung hutang kok. Cuma ini sudah udah malam ketemu dulu Pak Donor. Saya kira RKPP ada pendapat kalau nggak kita tutup aja Pak. Kita tutup aja. Ya silakan kalau memang nggak ada pendapat kita mau. Di sini belum ada aturan yang perlu kita bahas, kecuali hanya satu mungkin kan bisa kita sampaikan bahwa kontrak itu baru bisa ditandatangani kalau anggarannya sudah tersedia dan sudah disahkan. Kemudian apabila mekanisme putusan pinjaman sudah jelas, itu juga sudah mengetahui siapa yang menandatangani. Kalau dari apa itu seperti itu. Makanya kami butuh Bappenas supaya uangnya bisa kalau udah siap tadi itu bisa siap untuk dicairkan. Nah Bappenas minta Mendagri. Kalau Mendagri tidak kasih, ya kami nggak bisa bergerak. Kita udah diam lagi. Mereka tuh nggak dibubarin Pak. Saya lebih untung nggak ada kerja di luar. Capek, coba mau pikirin. Betul. Kenapa nggak kemarin-kemarin itu apa saya? Ini direkturnya baru kita ganti 2 minggu Pak. Jadi Pak dari daerah itu Pak karena lama jauh-jauh di Papua kan.
kita nih kadang-kadang dibatasi dengan omongan aja, kalau mau rekomendasi satu kantor kita. Tapi terus aja Pak, jangan Pak kurang mustasi. Makanya ini kurang mustasi, kurang mustasi. Dibandingkan dengan petara lain juga, Bapak sekarang bicara ke beberapa geografi saja. Tapi Pak tadi ada yang sama. Ada nggak mereka bertanya? Setelah Bapak tanya semua tahu pertanyaan yang berarti saya. Nggak Pak, ini mohon maaf lah. Memang direksi juga baru 2 minggu ya. Yang bukan direksi itu sisi kan. Tapi gini Pak, kita harus akui Pak. Memang waktu MRT itu Pemprov ini berpikir semua ini akan dikerjakan oleh direksi. Itu pikirannya Pak Gubernur Fauzi semua. Makanya begitu kami masuk, beliau mengatakan tidak Bapak setuju tanda tangan. Karena setujunya apa dulu? Mana bahannya? Hitungannya tidak datang Pak sampai berbulan-bulan. Lalu kan pakai jalan feeling Pak Gub hebat. Pak Gubernur ini feelingnya hebat. Langsung beliau bilang sama saya, Pak Wagub, ini semua diganti saja semua Pak. Dan kenapa Pak? Ini ada sesuatu tidak beres. Ya saya sih nurut saja, bos saya perintah, ya saya cari. Saya mau cari siapa Pak? Terserah. Saya juga bingung cari siapa kan. Saya pikir kereta api ini saya juga tidak ngerti, yang berarti ini kereta api. Ya, kalau mau teman kereta api, kamu aja cari siapa direkturnya. Maunya kamu siapa, mau tunjuk aja lah. Kita tidak protes. Itu ceritanya. Saya tidak pernah ketemu, kita bertempat juga. Saya tidak kenal. Syaratnya BUMN yang ngerti soal pinjaman luar negeri. Nah, makanya ini 2 minggu baru kita kaget kan, penjelasan Pak Yani. Ternyata PT MRT itu nggak bisa asal mau mengumumkan ini. Karena kalau itu umumkan, itu dengan kontrak kan mesti bayar. RKP tidak mungkin bayar dong kalau suratnya belum beres. Nah, jadi mohon maaf ya Pak, jadi ini udah kerja bagi saya. Saya akan membanggakan tim PT MRT sekarang Pak ya. Mereka bisa jabarkan sampai ketemu masalah ini Pak. Saya itu udah luar biasa. Saya bilang Pak Yani, untung direktur keuangan semuanya orang BUMN yang memang perusahaan mereka itu sudah biasa skema kredit seperti ini. Kalau kita tarik CEO dari swasta yang paling hebat pun yang ada BUMN, ini mungkin pusing. Makanya kita ketemu kita ketemu sini. Soalnya ada, saya agak kasar aja kalau ada baca kitab suci itu saya udah agak senewan gitu, mohon maaf ya Pak. Nah, saya selalu bilang yang nggak boleh dirubah ayat suci. Operda mau undang-undang semua dibuat untuk kemudahan rakyat. Hari ini kita mau memudahkan PT MRT. Ya semua peraturannya kita cari caranya. Saya di sini bilang Pak, Gub sehari 1000 juga kita paraf ke tangan. Apapun yang menghalangi membuat penuh otak perut dompet warga DKI kita ubah. Yang nggak bisa diubah cuma kitab suci. Saya pun nggak tahu Tuhan itu ada apa nggak ada, karena nggak ada yang udah meninggal kasih tahu kita surga neraka. Saya juga bilang gitu. Jadi kita percaya aja kan, kita percaya aja ada Tuhan kan. Itu aja masalah kita itu. Dan nggak ada yang bisa menggugat itu ayat. Saya juga nggak suka itu ayat kadang-kadang itu. Tetap menghalangi saya kira-kira gitu kan. Tapi saya terima. Ini fakta. Tapi kalau cuma Pergub, PP, Permen, roba aja semua kalau menghalangi kita. Apa kita pertahankan? Maksud saya itu. Baru kita ini. Ya, makasih ya. Saya kira cukup mohon maaf ya. Saya memang agak emosi karena saya sudah hampir 6 bulan ngurusin PT MRT. Kita bersyukur udah ada direkturnya. Ya Pak, pusing-pusing kotak kita penuh Pak, udah kita bubarin MRT ini Pak. Terima kasih. Ya, tapi karena ini nasional kita minta kalau ditunda. Kita juga baru tahu ini karena ada setelah direksi baru kasih lihat semua. Udah kita panggil ketemu. Saya kalau mau pakai PP baru, ini untuk tahun 2007 setuju. Tapi setuju ya DPR juga lain angkanya kan. Dulu kan 42, 54. Nah, kita mau lebih tinggi kan tidak bisa dapat. Saya dapat lah. Menko 4951. Karena saya mesti diperbaharui lagi dong dari DPRD. Nah DPRD kan mesti ngomong ke DPRD. Maksud saya yang Mendagri ini
Anda jangan tunggu DPD, kan yang dasar pertama sudah ada gitu. Ya biar simultan saja jalan, karena kita didesak waktu. Kita kan begitu umumkan siapa pemenang, begitu kontrak kan tidak bayar. RKPP juga melarang ada diumumkan ini kalau kontrak kalau tanpa uang tersedia. Uangnya sudah ada, yang bentuk komitmen sudah ada, tapi kan cairinnya mesti Presiden Bappenas juga. Nah ini jadi itu nyangkut semua. Dan ada PP yang mengatur itu, PP yang baru 2011. Jadi terkena sama rekomendasi dari Kayak orang kita juga kan direksi kita juga nggak jelasin gitu. Dalam kan dulu kan kesannya begitu gubernur bilang setuju langsung tanda tangan kan? Ternyata enggak. Ini masih ada kendala Administrasinya. Jalan Kan kita harus kejar cepat. Malam ini dia rapat tapi jam 8 malam. Oke. Pak Ahok mau nih. Mendagri direktur di Kementerian Dalam Negeri sama direktur di Menteri Keuangan. Kendala di pusat Pak ya ini Pak ya. Bukan pusat, tapi salah kita juga nggak ngurus, nggak sampai 2012 ya itu ya. 2012 ya, 2011 tahun 2011. Harusnya udah tahu ya mereka ya. Pak Ahok tendernya Pak, berarti diundur nanti. Karena tender kan mau akhir bulan nanti. Pak Ahok nanti pertanyaan Bapak Ahok. Pak, gimana kabar? Maaf kami mau mengundang Bapak di Pak pas acara keluarga di Monas. Undang itu gubernur Pak. Yang masyarakat gubernur. Di 2 blok itu tidak yang udah penuh kan cuma 70 lebih yang betul-betul penuh. Yang lain kan cuma cup nama doang 100 lebih. Kayak kita usir. Jadi siapapun dia tinggal situ dia nggak bisa offer ke orang lain. Makanya mesti buat perjanjian. Kalau dia offer ke orang lain kita usir. ada blok yang baru. Ada 120 lebih tuh cuma nama doang, kita udah taruh orang intel. Itu cuma ngecup aja dia. Terus untuk nama-nama itu nanti gimana Pak? Diusirnya seperti apa Pak? Kan sejauh ini mereka merasa bahwa mereka sudah harus. Kalau yang udah tinggal, ya digeser ke blok yang baru. Kalau dia nggak mau tinggal situ kita usir. Tanda tangan sudah perjanjian. Iya, kalau nggak mau kita tangkap lapor polisi. Enak aja lu kan ini komunis. Mereka katanya bisa sebagai penghuni legal Pak, katanya legal.